Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama membaca dan mengkaji hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah maghrib yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu hadis yang membahas tentang ukhuwatul islami wa huququl muslim, persaudaraan dalam keislaman dan hak-hak seorang muslim. Hadis dinukil oleh Imam An-Nawawi dari kitab Sahih Muslim pada pembahasan tentang al-birru was-silah, kebaikan dan hubungan silaturahim, pada bab tahrim az-zan wa tajassus wa tanafus, keharaman berprasangka buruk, kemudian mencari-cari kesalahan sesama dan juga berkompetisi secara tidak sehat. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling iri hati, wala tanajasu, dan janganlah kalian saling melakukan kecurangan dalam jual beli, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah kalian atau janganlah sebagian kalian membeli apa yang sudah dibeli oleh saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslimi, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yazlimuhu, dia tidak boleh menganiayanya. Wala yakzibuhu, dia tidak boleh membohonginya. Wala yahkiruhu, dia tidak boleh merendahkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa yusiru ila sadrihi salasa marratin, dan Rasulullah menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali.
Bihasbi imri'in minasyarr, sudah cukuplah seseorang itu dipandang melakukan kejahatan, ayyahqira akhahul muslima, apabila ia merendahkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun, setiap muslim atas muslim yang lain haram, diganggu damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ahamiyatul hadisi, urgensi atau pentingnya hadis ini. La yaktasirur Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam bita'kidil ukhuwatil islamiyati ala rab'iha kasyi'arin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam menguatkan persaudaraan sesama muslim tidak hanya membatasi dalam hal-hal yang sifatnya slogan, bukan hanya sekedar semboyan saja, sekedar motto, sekedar ucapan lisan, bal yuhituha bi awamirin wa nawahin, tapi beliau menyampaikan perintah-perintah dan juga sekian banyak larangan yang berkaitan dengan persaudaraan sesama muslim. Taj'aluha haqiqatan malmusatan baina afradil mujtama'il muslim, yang menjadikan persaudaraan itu menjadi satu fakta yang bisa dirasakan oleh setiap individu muslim. Wa hadzal haditsu istamala ala ahkamin katsiratin wa fawaid azimatin li bulughi hadhil ghayatil islamiyatin nabila. Hadis ini meliputi hukum-hukum yang sangat banyak, faedah-faedah, manfaat yang agung untuk mencapai tujuan yang sangat terhormat, yaitu persaudaraan sesama muslim tersebut. Si banyak pengantarnya, tapi pada intinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan penekanan kepada kita ini umatnya untuk menjaga persaudaraan sebagai sesama muslim, sehingga semua tindakan yang berpotensi untuk merusak persaudaraan dan persatuan sesama muslim itu pasti Nabi akan melarang. Dan sebaliknya, semua amalan yang bisa memperkuat hubungan persaudaraan di antara sesama muslim pasti Nabi akan memerintahkan. Jadi kalau ada tindakan yang berpotensi merusak persaudaraan sesama muslim akan dilarang oleh Nabi. Dan kalau ada amalan yang bisa memperkuat, maka Nabi pasti akan memerintahkan. Karena persaudaraan sesama muslim itu atau ukhuwah imaniyah, persaudaraan atas dasar iman, itu sesungguhnya lebih kuat daripada persaudaraan karena hubungan darah atau nasab. Kalau persaudaraan karena darah atau nasab itu bukan pilihan kita, kita terima apa adanya. Kan tidak ada di antara kita Bapak Ibu sekalian yang bisa memilih siapa yang akan jadi orang tua kita, siapa yang akan menjadi saudara kita. Kita terima saja apa adanya. Si A, si B itu akan menjadi saudara dalam hal nasab, dalam hal keturunan. Beda dengan saudara seiman, saudara seagama. Itu adalah pilihan. Ketika ada seseorang yang menyatakan keislamannya, maka pada saat yang sama ada konsekuensi dari pernyataan dan pengakuan keislaman itu. Salah satu konsekuensinya adalah kesiapan untuk menjadikan muslim yang lain sebagai saudara baginya. Itu konsekuensinya. Jadi muslim dimanapun dia tinggal, bagaimanapun keadaannya, ya, dia adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan sekian banyak tindakan yang berpotensi besar
bisa merusak hubungan persaudaraan tersebut. Yang paling pertama yang beliau sampaikan, la tahasadu. Asalnya itu la tatahasadu, jangan saling iri hati. Apa itu hasad atau iri? Secara bahasa, hasad itu adalah tamanni zawali nikmatil mahsud, yaitu adanya angan-angan atau ada harapan, ada keinginan hilangnya nikmat pada orang yang menjadi objek yang dicemburui itu. Jadi ketika ada seseorang diberi nikmat oleh Allah, lalu kemudian ada orang lain yang berangan-angan agar nikmat tersebut hilang dari yang bersangkutan, itu namanya iri. Dan biasanya auduha, dia ingin agar nikmat itu kembali ilal hasid, kepada orang yang iri itu, atau paling tidak au ila ghairihi, kepada orang yang lainnya. Nah, iri ini sangat berbahaya, sehingga di Al-Quran kita diajari oleh Allah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang iri apabila irinya itu sudah diwujudkan dalam perbuatan. Karena ada yang sebatas perasaan tidak senang, rasa tidak senang melihat nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Ada yang sampai diwujudkan dalam bentuk tindakan, ya, sudah ada tindakan atau perkataan yang mengupayakan agar nikmat yang ada pada saudaranya itu kemudian menjadi hilang dan berpindah baik kepada dirinya atau kepada orang lain. Nah, iri hati ini sifat yang sangat tercela dan termasuk sifat dari sebagian ahlul kitab yang terdahulu. Dan itulah faktornya, sehingga kemudian mereka ingin agar orang-orang yang sudah beriman itu menjadi kafir lagi. Di Al-Quran disebutkan, wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar. Banyak di antara ahlul kitab itu yang menginginkan supaya bisa mengembalikan kalian yang sudah beriman ini, ingin mengembalikan kalian kepada kekafiran. Mengapa itu dia lakukan? Hasadan min indi anfusihim, karena ada hasad, ada perasaan iri di dalam hatinya. Termasuk kalau di hati itu ada perasaan iri, maka itu akan membuat menolak kebenaran meskipun diketahui bahwa itu adalah kebenaran. Orang-orang Yahudi tahu persis bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an disebutkan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan ciri-ciri yang sudah disampaikan dalam kitab Taurat. Mereka mengenalinya kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Bahkan ketika ditanyakan kepada seorang rahib Yahudi, apa benar seperti itu? Apa jawabannya? Iya, bahkan kami lebih mengenal Nabi daripada anak-anak kami sendiri. Kalau anak-anak kami tidak bisa pastikan itu betul anak kami. Yang paling tahu siapa bapaknya ya cuma ibunya. Ibunya lah yang paling tahu ini sebetulnya bapaknya nyana. Ya, kami ini mungkin hanya menyangka sebagai bapaknya, padahal bisa jadi bukan. Tapi kalau Nabi SAW kami kenal betul sifat-sifatnya sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Taurat. Tapi mengapa mereka kemudian tidak beriman? Karena sifat iri. Awalnya mereka menyangka bahwa Nabi yang terakhir itu akan lahir dari keturunan Bani Israel, ya, keturunannya Nabi Ishak alaihissalam. Ternyata tidak, malah lahir dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, dari kalangan orang Arab. Nah, akhirnya mereka merasa iri, kenapa orang Arab yang mendapatkan keutamaan ini, bukan kami, orang-orang Yahudi. Itu perasaan ini, Pak, membuat seseorang menolak kebenaran meskipun dia tahu bahwa itu adalah satu kebenaran. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Karena itu Nabi SAW di hadis yang lain mengingatkan kepada umatnya,
Iyyakum wal hasad, jauhi hasad, jauhi iri. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena iri itu akan memakan semua kebaikan-kebaikanmu, dia akan menghabiskan semua kebaikanmu. Kama ta'kulun naru al-hatab, sebagaimana api yang menghanguskan kayu bakar. Jadi sebagaimana cepatnya api itu menghanguskan kayu bakar, seperti itulah cepatnya perasaan iri menghabiskan semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang manusia. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Saya baca poin-poinnya saja ya, karena ingin memberikan kesempatan yang lebih lapang pada jamaah sekalian jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan nantinya. Kemudian yang berikutnya yang dilarang di dalam hadis tadi yaitu la tanajasu. Ini dari kata najas. Pada awalnya najas itu maknanya adalah ayyazida fi samani sil'a yunadi 'alaiha fisu wa nahwihi wala raghbata lahu fi syira'iha bal yaqsudu ayyadurra ghaira. Jadi dulu orang-orang Arab jahiliyah Pak, ada kebiasaan jeleknya. Kalau misalnya ada saingannya penjual, ada penjual, dia ingin halang-halangi supaya barang dagangannya itu tidak laku, maka kemudian sekelompok orang menawar dengan harga yang tinggi. Nanti saya beli dengan harga yang tinggi. Lalu dia teriak-teriak, dia sebut dengan suara yang keras itu, saya mau beli barang ini dengan harga tinggi. Padahal sebetulnya dia tidak mau beli, hanya dengan maksud untuk menghalangi orang lain supaya tidak ada yang mau beli. Karena dalam pikiran masyarakat mahal sekali harganya barang ini. Ya, itu arti awalnya najas. Jadi jangan melakukan najas itu. Tapi kemudian maknanya diperluas, bahwa yang dimaksud dengan najas yaitu semua perbuatan tipu daya dalam jual beli. Karena itu saya terjemahkan tadi, wala tanajasu, jangan melakukan tipu daya dalam jual beli. Sebetulnya tipu daya dalam hal apapun itu secara umum dilarang. Ya, secara umum dilarang. Tapi kenapa kemudian dikhususkan pada jual beli? Karena paling banyak perlakuan atau tindakan tipu daya itu dilakukan dalam jual beli, dalam persoalan muamalat jual beli, sehingga dikhususkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian larangan yang ketiga, la tabaghadu, ya, jangan saling membenci. Rasulullah SAW melarang umat ini saling membenci, ya, karena mestinya sebagai sesama saudara yang muncul itu adalah perasaan cinta. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu." Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Jadi kalian tidak akan bisa masuk surga kecuali kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian itu tidak dianggap beriman sebelum kalian bisa saling mencintai satu dengan yang lain. Jadi belum sempurna keimanan seseorang apabila ia belum bisa mencintai muslim yang lain seperti ia mencintai dirinya. Terus Nabi tanya, maukah kalian saya tunjukkan satu amalan yang bisa membuat kalian saling mencintai satu dengan yang lainnya? Para sahabat tentu menjawab, tunjukkan pada kami ya Rasulullah. Maka Nabi perintahkan, afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara sesama kalian. Jadi ucapan salam itu bisa menambah rasa cinta di antara sesama muslim. Banyak hal yang bisa menambah kecintaan di antara sesama kita. Saling mengunjungi, ya, zur hibban tasdadu hubban. Kunjungilah orang yang gaib maksudnya yang kita tidak lihat, Anda saksikan ini. Aku sudah lama saya tidak pernah lihat saudara saya. Kunjungilah, tasdadu hubban, supaya bertambah rasa cinta di antara kalian. Termasuk juga saling memberi hadiah, ya, termasuk juga saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Itu juga bisa menambah rasa cinta. Jadi paling tidak kalau berdoa, janganlah hanya diri sendiri saja yang didoakan. Biasakan mendoakan saudara-saudara kita sesama muslim. Diajari kita di dalam ayat Al-Quran, dan itu dicontohkan oleh para tabi'in. Mereka berdoa kepada Allah, Rabbana ghufir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman
Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Tuhan, ampuni dosa kami. Ampuni juga dosanya ikhwan, saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman. Ini doanya tabi'in. Minta kepada Allah bukan hanya agar dosa mereka diampuni, tapi dosa para sahabat yang terdahulu. Nah, terus mohon kepada Allah, wala taj'al fi qulubina ghillan. Jangan letakkan dalam hati kami sedikit pun perasaan iri kepada sesama orang yang beriman. Illa lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Tuhan kami, Engkau lah yang Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga semua hal-hal yang bisa menimbulkan permusuhan, kebencian itu akan dilarang. Nah, salah satunya misalnya diharamkannya khamar dan judi. Ya, karena ketika orang sudah berjudi rawan timbul kebencian, permusuhan. Orang minum minuman keras rawan timbul itu. Di surah Al-Maidah ayat 91 Allah SWT menguraikan, innama yuridus syaitan ayyuki bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Sebetulnya syaitan itu menginginkan agar di antara kalian terjadi adawa wal baghdha, terjadi permusuhan, terjadi kebencian. Salurannya itu fil khamri wal maisir, salurannya melalui minuman keras, melalui judi. Nah, itu saluran yang ditempuh oleh syaitan untuk menanamkan kebencian, permusuhan di antara sesama muslim. Selain tujuannya yang lain, wa yasuddakum an zikrillah. Syaitan ingin menghalangi kalian dari zikir. Kalau mabuk-mabuk ya mungkin dia zikir. Wa anis salat, menghalangi kalian dari salat. Fahal antum muntahun, maka apakah kalian mau berhenti dari perjudian dan minum-minuman keras tersebut. Nah, sehingga jamaah sekalian, besar sekali pahalanya jika ada dua orang muslim yang berselisih kemudian kita berusaha mendamaikannya. Itu besar sekali pahalanya, mendamaikan dua orang muslim yang berselisih. Nah, sejak awal diingatkan di surah Al-Imran ayat 103, wazkuru nikmatallahi alaikum, ingat nikmat Allah kepada kalian. Iz kuntum a'da, dulu kalian itu bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah jinakkan, Allah lembutkan hati-hati kalian. Fasbahtum bi nikmatihi ikhwana, lalu kemudian dengan nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Ya, nikmat yang mempersaudarakan di sini adalah ya, nikmat iman. Nah, maka seorang muslim tidak boleh memutus hubungan persaudaraan dengan muslim yang lainnya. Ada hadis misalnya riwayat Bukhari Muslim dari Abi Ayyub, Nabi bersabda, la yahillu li muslim, tidak dihalalkan seorang muslim ayyahjura akhahu fawqa salasin, menghindari saudaranya lebih dari 3 hari. Boleh lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fayasuddu hadza wa yasuddu hadza wa khairuhuma allazi yabda'u bis salam. Setiap ketemu mereka saling menghindar. Kata Nabi, sebaik-baik dua orang yang berselisih adalah allazi yabda'u bis salam, yang memulai mengucapkan salam. Meskipun di kitab yang lain di Sunan Abi Dawud dikutip sebuah hadis yang berbunyi, man hajara akhahu sittata ayyam, siapa yang menghindari saudaranya sesama muslim 6 hari, bahwa kasab pidami, dia seperti menumpahkan darahnya. Besar dosanya, seperti menumpahkan darah. Sesama muslim kalau sampai 6 hari tidak bertegur sapa dengan sesama muslim. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di dalam hadis tadi yang dilarang juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain dilarang untuk iri, kemudian dilarang untuk melakukan tipu daya terutama dalam jual beli, dilarang lagi untuk tabaghadu, dilarang untuk saling membenci, kemudian dilarang tadabar, saling membelakangi, saling membelakangi. Lalu yang kelima dilarang untuk membeli yang sudah dibeli. Maksudnya apa ini, Pak? Ada barang sudah dibeli, kita datang, nanti saya yang beli itu, saya bayar dengan harga yang lebih.
lebih mahal, itu tidak boleh juga seperti itu. Sama dengan larangan melamar seorang perempuan yang sedang dalam lamaran dan belum ada kata putusnya, itu tidak boleh juga. Maka Nabi ingatkan, kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Karena seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Kemudian Nabi lanjutkan 3 larangan lagi. Jangan menzalimi. Jangan mengambil hak-hak seorang muslim. Wala yakzibu, jangan mendustai, jangan membohongi seorang muslim. Kemudian wala yahkiru, jangan merendahkannya. Jangan merendahkan kedudukan seorang muslim. Nah, perilaku-perilaku seperti itu menunjukkan kurangnya ketakwaan di hati. Maka Nabi lanjutkan setelahnya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Nabi tunjuk dadanya 3 kali untuk menunjukkan seandainya di hati itu ada ketakwaan, maka semua tindakan-tindakan yang tercela tadi tidak akan dilakukan oleh seorang muslim. Karena sudah dianggap satu kejahatan kalau ada seorang muslim merendahkan muslim yang lain. Dalam hal apa saja? Ya, merendahkan agamanya, merendahkan kesalehannya, merendahkan status sosialnya, merendahkan keilmuannya dan seterusnya. Nah, boleh kita rendahkan. Nah, maka 3 hal yang mesti dijaga pada seorang muslim, darahnya dijaga, tidak boleh ditumpahkan. Hartanya dijaga, tidak boleh dirampas. Dan irduh, kehormatan dirinya juga mesti dijaga. Jadi pada intinya jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa perbuatan tercela yang berpotensi merusak hubungan persaudaraan sesama muslim, sehingga Rasulullah SAW melarang dari perbuatan-perbuatan yang tercela tersebut. Tentu sebaliknya, lakukanlah yang bisa memperkuat. Saya tadi sebut diantaranya sebarkan salam, kemudian saling mengunjungi, apalagi kalau ada yang sakit, ya kita kunjungi, kita doakan, kemudian saling memberikan hadiah. Nah, itu diantara tindakan-tindakan yang mungkin kecil tapi besar nilainya untuk memperkuat hubungan persaudaraan sesama muslim. Barangkali itu Pak pengantar yang saya sampaikan. Seperti biasa, saya berikan waktu yang lebih lapang kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan atau ditambahkan, baik yang berkaitan dengan bahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan. Saya persilakan kepada jamaah sekalian. Boleh di luar dari pembahasan.